Sebelum kita membahas artikel tentang kemana roh manusia setelah kematian tubuhnya, mengerikan ya, kita mendengarkan dulu pujian dari Davina sebelum melanjutkan. Kita berdoa. Mari Bapa, Engkau hadir di antara kami, Engkau yang memimpin kami anak-anak-Mu, yang menyaksikan maupun yang berbicara, supaya Tuhan sendiri membuka telinga hati anak-anak-Mu untuk memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Engkau juga memberkati Matius dan keluarga yang menyelenggarakan apa yang disebut sebagai tayangan ilahi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, kemana roh manusia setelah kematian tubuhnya? Setiap manusia normal tahu bahwa setiap manusia bisa mati. Setiap manusia normal tahu bahwa setiap manusia bisa mati tubuh alamiahnya. Kapan saja, di mana saja, tidak harus tua atau sakit. Fakta demikian bukan rahasia. Dapat kita jumpai dalam kehidupan kita. Saudaraku, data kematian karena COVID-19 per 4 Agustus 2020 hampir mencapai 700.000 di dunia. Di muka bumi ini, saudaraku yang kekasih, sedangkan jumlah penderita COVID yang terdata 18,4 juta jiwa. Saya ingin sampaikan kepada saudara, pada hari yang sama datanya tersebut demikian
Tetapi pada hari yang sama terjadi ledakan besar di Beirut, ibu kota Lebanon, yang menewaskan sekitar 100 orang lebih dan melukai setidaknya 4.000 orang. Ya, kematian bisa terjadi di mana-mana, di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja. Turut berduka atas mereka yang meninggal karena COVID maupun karena Beirut. Saudaraku yang kekasih, setiap manusia takut mati. Yes, setiap manusia takut mati dan gentar pada kematian. Mengapa? Yang pertama, hidup cuman sekali. Ya, hidup cuman sekali. Kelihatannya tak adil ya. Ada yang baru lahir sudah mati, ada yang mati remaja, ada yang mati tua. Hidup cuma sekali. Ada yang baru lahir udah mati. Di mana keadilan Allah? Sang Maha Adil telah menetapkan demikian. Ibrani 9 ayat 27 bahwa tubuh alamiah hanya satu kali mati. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Keadilannya akan lebih tampak pada hari penghakiman nanti. Kelak, saudaraku yang kekasih, bukankah lebih baik mati saat bayi, kalau kita mau bicara ya, sebelum memiliki dosa dan dapat kembali ke surga kekal, dibanding manusia yang berumur panjang tetapi menuju ke neraka kekal karena dosa dan kejahatannya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, jika Anda masih hidup, bersyukurlah. Jika kita masih hidup, bersyukurlah karena masih bisa mempersiapkan kematian yang menakutkan agar tidak lagi membuat gelisah dan gentar. Yohanes 14 ayat 1. Setiap orang takut, saudaraku, akan kematian, maka dikatakan gelisah, gentar. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, itu gelisahnya bukan tubuh, saudara, itu gelisah rohnya. Ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gak usah takut mati. Tetapi ada rumusnya, akan kita bahas nanti. Yang kedua, yang B adalah sadar kematian. Dimulai dengan menyadari bahwa saat kematian tiba, si mati tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun semula manusia tersebut berkuasa, tak tahu apa-apa. Walaupun semasa hidupnya berijazah S3, bahkan profesor, tak membawa apa-apa. Ya, walaupun sebelumnya berlimpah harta, nggak akan membawa apa-apa. Berbuat baiklah, agar hidup tak sia-sia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sadar kematian dan mempersiapkannya membuat kita tenang menghadapi saat itu menjelang yang pasti akan datang dalam hidup kita. Sesuai dengan yang kami sampaikan, selalu kami sampaikan kesaksian supaya tidak hanya teori, walaupun teori adalah teori ilahi. Laki-laki 35 tahun tersebut datang membawa istrinya untuk berkonsultasi karena sakit yang sudah parah, kanker rahim, usia 30 tahun. Maaf Pak, bau, kata istrinya lemah. Saya tak terlalu paham maksud dari kata-katanya. Yang saya cium, yang Pak Matius cium adalah bau rokok dan bau dari baju suaminya, yang kemudian mengaku sebagai perokok berat. Setelah istrinya selesai berdoa dan berkonsultasi serta lahir kembali,
Giliran laki-laki gagah tersebut berkonsultasi dan mau juga lahir kembali. Puji Tuhan. Berhenti merokok, Bang. Saya sampaikan demikian. Mulai hari ini kalau tidak, iblis merencanakan umurmu tidak panjang lagi. Pak Matius menyampaikan pernyataan Tuhan, bukan karena kamu perokok. Banyak orang yang perokok yang datang ke sini, tetapi tidak banyak yang dikatakan Tuhan bahwa dia akan berumur pendek. Engkau direncanakan iblis berumur pendek. Dia mengangguk tetapi nampaknya tidak yakin atau mungkin tidak peduli. Puji Tuhan, 2 bulan kemudian dia menelpon kalau istrinya sembuh. Dokter-dokter yang merawatnya sampai heran lapornya. Mau datang ke rumah, tetapi saat itu saya berada di luar kota. Kau sudah berhenti merokok, Bang? Tanyaku. Tak biasanya saya mengingat kasus mereka yang berkonsultasi. Maklum ribuan. Saya pun bukan pengingat yang baik, saudaraku. Sudah mencoba, Pak, tetapi cuma berkurang menjadi 2 bungkus sehari, jawabnya. Ingat, anakku masih kecil, Bang. 2 tahun kemudian saya mendapat telepon dari seorang laki-laki. Ternyata laki-laki tersebut di atas yang menelpon saya. Pak Matius masih ingat saya? Saya suami baru X yang Tuhan sembuhkan dari kanker rahim melalui Pak Matius. Dia sudah sehat dan sudah kembali bekerja. Saya sedang dirawat, Pak, di rumah sakit. Kanker paru-paru, Pak. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Benar yang Bapak katakan, katanya. Benar yang Bapak katakan. Umur saya bakalan pendek. Tolong doakan agar saya diberi waktu untuk membesarkan anak saya. Dia berhenti beri saya karena menangis terseduh-seduh dan terputus tanpa sempat berdoa. Saya cari, Pak, saya call balik juga besoknya tak ada jawaban. Saudaraku yang kekasih, tragis. Seminggu kemudian saya ditelepon istrinya bahwa suaminya meninggal. Dan dia mengantar istrinya suatu saat ke rumah untuk konsultasi. Istrinya yang di ujung tanduk, tetapi Tuhan sembuhkan. Dia tak peduli bahwa dirinya di ujung kematian juga. Justru melangkah menyongsong kematian dengan menghabiskan rokok berbungkus-bungkus. Sampai hari ini saya kehilangan kontak dengan keluarganya. Saudaraku yang kekasih. Yang ketiga adalah memahami kemana roh kita setelah mati. Nah, ini dia. Memahami roh kita, kemana roh kita setelah mati. Ini sangatlah penting. Jangan sampai meraba-raba dalam kegelapan sampai kematian tiba. Kita nggak tahu kapan mati. Allah menyediakan 2 tempat untuk roh manusia pasca kematian tubuh alamiahnya. Yakni yang pertama, alam maut, dunia orang mati, siksa kubur atau apapun namanya. Suatu tempat yang sangat mengerikan bagi roh-roh yang semasa hidupnya menjadi manusia yang berdosa dan berkejahatan. Setiap roh manusia tahu tentang alam maut, saudaraku. Waktu kita diciptakan dulu, waktu kita turun ke bumi, waktu bumi diciptakan, kita diajak melihat alam maut. Saudaraku yang kekasih, sangat mengerikan tempat itu. Sangat mengerikan. Digambarkan sebagai disengat oleh belalang-belalang sebesar kuda yang ekornya memiliki sengat seperti kalajengking yang sengatnya menyakitkan. Menyakiti manusia yang sakitnya paling tidak 5 bulan. Wahyu 9 ayat 10. Wahyu 9 ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. 5 bulan lamanya. Giginya seperti gigi singa.
Bunyi sayapnya bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Mengerikan. Wahyu 9 ayat 7-9. Mengerikan. Wahyu 9 ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Pinter, cerdik. Jadi kalau nyiksanya nggak ini. Dia cari supaya benar-benar menyakitkan. Terus? Ayat 8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Gigi singa. Ayat 9. Dan dada mereka sama seperti baju jirah. Baju jirah. Kuat sekali. Terus? Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Bayangkan aja. Suaranya mengerikan. Sangat-sangat menyakitkan. Nyala api sampai merindukan hanya setetes air. Lukas 16 ayat 23-24. Hanya butuh setetes air saja. Itu penggambaran, saudaraku yang kekasih. Aslinya pasti lebih mengerikan. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lazarus yang orang miskin duduk di pangkuan Abraham karena total menderita seumur hidup. Lanjut. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dan yang terakhir, menjijikkan, saudaraku. Digambarkan seperti tidur di atas lapik ulat-ulat. Ya, lapik ulat-ulat. Dan berselimutkan cacing-cacing. Pantaslah setiap roh manusia pasti takut dan gentar menghadapi kematian yang bisa datang tiba-tiba. Sedangkan dirinya masih menyandang dosa dan kejahatan. Satu lagi saya akan sampaikan bagaimana sahabat saya yang juga cukup tragis ya di dalam akhir hidupnya. Laki-laki berusia 50 tahun itu mengejutkan saya karena tiba-tiba menyetop mobil saya yang sedang berjalan pelan di suatu jalan kecil di wilayah Petamburan. Yang lebih mengejutkan adalah penyetopnya sangat saya kenal. Karena selain bekas tetangga di Jakarta juga berasal dari kota kecil yang sama. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya dan tubuhnya yang tinggi besar bertahun lalu tampak renta, saudaraku. Bersegera saya turun, saya peluk teman sebaya tersebut. Apa kabar, Mas S? Sapaku. Badannya terasa ringkih. Saya cari-cari Mas Matius, di mana sekarang tinggal? Tanyanya terbata-bata. Saya menunjukkan rumah yang memang tak jauh dari lokasi pertemuan. Dia mengerti. Besok saya mampir ya, katanya sambil melepaskan pelukanku. Saya sakit Mas, sudah mau mati rasanya. Lanjutnya saya masih sempat menepuk-nepuk bahunya. Laki-laki yang beberapa tahun lebih tua dari saya tersebut berjalan pergi karena memang terburu-buru. Klakson mobil di belakang udah tantin-tantin saja. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya sungguh malang bekas tetangga saya yang kaya tersebut. Rumah tangganya berantakan gara-gara penyelewengan. Saya sendiri nggak tahu siapa yang mendahului, yang duluan selingkuh,
tetapi malah saling pamer selingkuhannya. Bukan rahasia lagi bagi para tetangganya, bahkan mereka yang saling pamer, mereka saling pamer kekuatan dukun masing-masing. Kemudian mereka bercerai. Rumah dijual dan pindah entah kemana. Sampai saya berjumpa kembali dengan sang suami seperti tadi saya sebutkan. Saya tunggu sore itu. Dan hari-hari selanjutnya kedatangannya tak kunjung tiba juga. Mau datang ke rumahnya saya tak tahu alamatnya. Sudah berusaha saya cari tapi tak ketemu juga. Sampai 2 minggu kemudian adik saya yang tinggal sekitar 2 km dari rumah datang ke rumah menceritakan bahwa kemarin baru melayat tetangga yang tinggal sekitar 200 meter dari rumahnya masuk ke dalam gang yang sempit. Ternyata saudaraku, yang meninggal adalah Mas S, yang juga dia kenal, adik saya kenal saat menjadi tetangga saya. Kata tetangga-tetangga, adik saya bercerita, selama 7 hari sebelum meninggal, setiap malam memanggil nama Matius, nama kakak, katanya. Berjam-jam dari habis maghrib sampai terkadang pagi dan penuh ketakutan. Mereka tak tahu tetangga baru sebulan tersebut menyebut-nyebut nama siapa. Nama kakak berkali-kali disebut, berhari-hari disebut. Saudaraku yang kekasih, saya menceritakan juga pertemuan terakhir dengan Mas S yang juga pernah saya tanyakan ke adik saya alamatnya, tapi adik saya nggak tahu. Saya baru tahu Mas S tinggal di kampung belakang saat mengelawat. Tragis amat ya kak, nasibnya, komentar adik saya. Ya saudaraku yang kekasih, banyak kehidupan manusia berakhir tragis. Yang lebih tragis lagi tatkala rohnya juga disiksa di alam maut, dimasukkan siksa kubur untuk mempertanggungjawabkan dosa dan kejahatannya. Anda ingin terhindar dari nasib tragis? Akan kita bahas pada tayangan mendatang, kiat terhindar dari nasib tragis tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Sampai jumpa. Kita akan berdoa. Bapa, meteraikan apa yang Tuhan nyatakan supaya kami boleh mengetahui, memahami, dan kami menindaklanjuti apa yang Tuhan katakan di dalam sisa kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau yang memeteraikan sekali lagi dalam hati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh bersaksi terhadap diri sendiri, terhadap banyak orang, terhadap manusia-manusia lain, sesama manusia. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Salam.